Perang itu ibarat api. Tak mungkin membara jika tak ada yang menyulutnya. Dalam bentangan sejarah, umat Islam tak pernah memantik api peperangan. Namun jika perang berkobar, kaum muslimin pantang mundur. Pada perang Handa, kaum Yahudilah penyulutnya. Dari sekian banyak peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Ahzablah yang paling banyak melibatkan semua sisi perang. Masa-masa kritis bagi kaum muslimin juga terjadi dalam perang ini. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya Ar-Rahikul Mahtum menggambarkan seandainya saja pasukan Ahzab berhasil menyerbu Madinah, bisa dipastikan riwayat umat Islam tamat. Dari sisi jumlah, pasukan Ahzab berkali lipat. Tentara mereka yang mengepung Madinah dengan segala perlengkapan perang mencapai lebih dari 10.000 orang. Hampir seluruh jawara kafir Quraisy keluar. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Walid, Amr bin Abdul Wud, Amr bin Ash dan Ikrimah bin Abi Jahal dan tokoh lainnya. Sedangkan umat Islam hanya berjumlah 3.000 orang. Angka 3.000 ini bukan jumlah tentara yang siap perang, tapi termasuk anak-anak, wanita dan orang-orang tua. Kondisi umat Islam makin terjepit bukan semata karena jumlah yang jauh lebih sedikit. Di luar Madinah mereka dikepung, di dalam Madinah sendiri, berkeliaran orang-orang munafik dan Yahudi yang siap berkhianat. Ya, Yahudi. Inilah sumber segala petaka dalam perang Ahzab. Merekalah biang kerok perang Handak. Tak heran kalau Dr. Munir Muhammad Gaduban dalam karya Al-Manhaj Al-Haraki menyebut perang ini sebagai produk asli orang Yahudi. Bagaimana penjelasannya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kota itu dikuasai 3 kelompok Yahudi yaitu Bani Kainuka, Bani Nadahir dan Bani Quraisyah. Akibat pengkhianatan mereka, satu persatu kelompok Yahudi ini dibasmi dan sebagian terusir dari Madinah. Riwayat Bani Kainuka tamat setelah Perang Badar. Riwayat Bani Nadir selesai setelah Perang Uhud. Kisah Bani Quraisyah juga habis usai Perang Ahzab ini. Usai Perang Uhud, begitu terusir dari Madinah, kelompok Bani Nadir melarikan diri ke Khaibar. Dari sinilah mereka mengendalikan dunia. Di Khaibar terdapat orang-orang yang memiliki perlengkapan dan keuletan tapi tidak memiliki tentara yang cukup. Maka, mereka menuju Makkah guna mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tinjauan politik, ini sangat cerdik. Musuh bagi musuh adalah teman. Demikian prinsip yang mereka gunakan. Yahudi Bani Nadir mengetahui, di antara musuh yang begitu besar dendamnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya adalah kafir Quraisy. Meski kekalahan mereka pada Perang Badar sedikit terobati dengan Perang Uhud, namun pada perjalanan sejarah selanjutnya, kafir Quraisy makin merasa terancam. Otak licik Bani Nadir bekerja. Untuk membalaskan dendamnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, ia berniat membentuk koalisi besar. Sebuah pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang yang memusuhi kaum muslimin selama ini. Kafir Quraisy adalah kelompok pertama yang mereka hasut. Tanpa membuang peluang, Bani Nadir segera mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan selalu bersama kalian untuk menghadapinya, hingga kita berhasil mengalahkannya, ujar Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Hai orang-orang Yahudi, kalian ahli kitab yang pertama, dan mengetahui perkara yang kami perselisihkan dengan Muhammad. Manakah yang lebih baik antara agama kami dan agama yang dibawanya? Tanya seorang pemuka Quraisy. Orang-orang Yahudi itu menjawab, agama kalian lebih baik dari agama Muhammad dan kalian lebih benar daripada dia. Tak cukup melobi kafir Quraisy, Yahudi Bani Nadir mendatangi beberapa kabilah di sekitar Madinah. Bani Ghatafan diajak serta dalam barisan Ahzab. Mereka jelaskan kepada penduduk Ghatafan bahwa rencana besar ini didukung sepenuhnya oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Ghatafan pun sepakat dan bergabung dengan janji imbalan setengah keuntungan hasil panen di Khaibar jika kelak menang. Belum merasa cukup, kaum musyrikin terus mengadakan konsolidasi dengan kabilah lain yang jauh dari Makkah melalui korespondensi tertulis. Disebutkan, mereka mengirim surat kepada Bani Asad. Upaya ini tak sia-sia. Talhah bin Huwailid, pemimpin suku ini, menyambut baik ajakan mereka dengan semangat. Bani Asad termasuk suku yang paling membenci umat Islam di Madinah. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan ekspedisi yang dipimpin Abu Salamah untuk membungkam perlawanan suku ini. Tidak salah kalau Huyai mengajaknya berkoalisi untuk menghabisi umat Islam di Madinah.
Setelah itu, berangkatlah orang-orang Quraisy dipimpin Abu Sufyan bin Harb, orang-orang Ghatafan dipimpin Uyainah bin Hisn dalam barisan Bani Fazarah, Al-Harits bin Auf bin Abi Haritsah Al-Murri dalam barisan Bani Murrah, Mis'ar bin Ruhailah dan orang-orang yang bersamanya dari Bani Asya. Pasukan itu pun bergerak menuju Madinah. Dalam perjalanan, mereka sempat istirahat di Maru Zahran Sektiar 4 km dari Makkah. Di tempat inilah pasukan Quraisy bertemu dengan beberapa kabilah yang juga telah mengadakan kesepakatan dan menanti mereka untuk bergabung. Tercatat, mereka yang bergabung di tengah jalan ini antara lain Bani Sulaim, Bani Murrah, dan Bani Asya. Masing-masing mempersiapkan kekuatan lalu bergerak ke Madinah. Beberapa sumber menyebutkan, tentara Quraisy memberangkatkan hampir 60% dari seluruh kekuatan pasukan Ahzab. Di antaranya, 4.000 tentara infanteri, 1.500 pengendara unta, dan 300 pasukan berkuda. Bendera dipegang oleh Utsman bin Talha dan pasukan dikomandoi langsung oleh Abu Sufyan bin Harb. Di dalam pasukan ini terdapat para pendekar tangguh yang tak terkalahkan. Di antaranya Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin Esh dan Amr bin Abdud. Belakangan, mereka masuk Islam kecuali Amr bin Abdud yang terbunuh dalam duel 1 lawan 1 melawan Ali bin Abi Thalib pada Perang Khandaq. Tentara Bani Fazarah mengerahkan sekitar 10% atau 1.000 orang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn dan dilengkapi dengan 100 unta. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat membuat perjanjian damai dengan Uyainah bin Hisn usai perang di Dumatil Jandal. Tentara Bani Murrah sebanyak 400 orang dipimpin oleh Harits bin Auf. Tentara Bani Asya sebanyak 400 orang dipimpin oleh Mis'ar bin Ruhailah. Tentara Bani Sulaim sebanyak 700 orang dipimpin oleh Sufyan bin Abdu Syams. Tentara Bani Asad dipimpin oleh Tulaihah bin Huwailid. Angka ini ditambah dengan tentara dari beberapa kabilah lainnya sehingga mencapai 10.000 atau 11.000 orang. Semuanya dilengkapi dengan senjata perang. Pasukan gabungan ini dikomandoi langsung oleh Abu Sufyan bin Harb, bangsawan Quraisy. Dengan berkumpulnya pasukan sekutu ini, mereka siap menyulut api peperangan dan menyerbu Madinah. Dugaan mereka, kali ini kaum muslimin tak mungkin mampu bertahan. Orang Yahudi hampir bisa memastikan, mereka bisa mengusir kaum muslimin dari Madinah. Pasukan Quraisy memastikan, dendam mereka akan terbalas. Nah, realitas sejarah itu dan kondisi harakah Islamiyah sekarang, memaksa kita untuk berperang melawan Yahudi cepat atau lambat. Yahudi Bani Nadir yang sebelumnya telah menyerahkan batang lehernya, ternyata masih memendam dendam dalam hati. Mereka mengkomandani orang-orang Arab untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Mereka berjanji tidak hanya untuk mengalahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi menghabisi sampai ke akar-akarnya. Bahkan, Yahudi Bani Quraisyah yang semula masih setia menjalin ikatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sekejap membelot akibat lobi Yahudi Bani Nadir. Kini kisah itu diputar lagi. Zionis Yahudi kembali mencetak ulang produknya. Dalam perang Ahzab mereka bersekongkol dengan kafir Quraisy, Bani Ghatafan dan Bani Sulaim. Kini mereka menjalin persekongkolan secara rahasia dengan para pemimpin Arab untuk menggebuk harakah Islamiyah di negeri mereka sendiri di bumi jihad Palestina. Saat ini, ketika penjajah Zionis Israel membantai para mujahid di Palestina, mereka justru merasa aman dari sebagian negara Arab tetangganya. Muslim Palestina direnggut tanahnya, dibantai warganya, diperkosa kehormatan wanitanya dan dicabik-cabik masa depannya. Kota-kota dihancurkan, masjid-masjid dikubur bersama jamaahnya dengan tanah dan puing-puingnya hingga suara Islam tidak lagi berkumandang. Alangkah miripnya kejadian kemarin malam, Perang Ahzab, dengan malam ini. Dalam dunia politik menghadapi Yahudi, prinsip-prinsip tak ada nilainya bagi kaum muslimin. Yahudi sendiri merupakan bangsa yang paling banyak menentang prinsip-prinsip mereka sendiri saat punya kepentingan. Yang serupa dengan mereka adalah orang-orang Kristen dan kafir, bahkan lebih keras permusuhannya kepada Islam. Karena itu, mereka lebih memprioritaskan orang-orang musyrik paganis daripada kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Muhammad utusan Allah. Meski demikian, mereka menyatakan keabsahan agama berhala orang-orang Quraisy dan menyatakan lebih utama dibanding agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mewujudkan ambisi, mereka tak segan memutarbalikkan fakta. Sungguh nyata dan dunia pun tahu kalau Israel lah yang merampas bumi Palestina. Tapi kini fakta mereka putarbalikkan.
Mereka hilangkan negara Palestina dari peta dunia dan mereka buat dengan jelas peta negara Zionis Israel. Seharusnya, kita tak perlu berbangga dengan sisi-sisi persamaan antara kita dan orang-orang Yahudi itu. Sebab, demi kepentingan semuanya bisa berubah. Prinsip-prinsip itu pun gugur dan mereka lemparkan jauh-jauh demi kepentingan sendiri. Penyesatan pemikiran yang dipraktikkan Yahudi saat melawan Islam dan kaum muslimin hampir memenuhi seluruh cakrawala. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran itu ke seluruh dunia atas nama apapun demi menumpas kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Adanya organisasi, konsep kebebasan, liberalisme, eksistensialisme, marxisme, dan sekularisme dan pluralisme merupakan gambaran dari bentuk penyesatan itu. Mereka beriman kepada jibt, sihir atau berhala, dan tagut, setiap yang disembah dan ditaati selain Allah. Lalu mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa merekalah yang lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Kendati pada mulanya peran yang mereka mainkan sedemikian hebat, tapi mereka tidak berhenti. Bahkan, bersama saudara-saudaranya dari kalangan Bani Quraisyah, mereka mulai mengobarkan api dendam dengan cara melanggar perjanjian di tengah kecamuk perang. Huyai bin Akhtab berkata kepada Abu Sufyan bin Harb dan orang-orang Quraisy saat berjalan bersamanya, "Sesungguhnya, kaumku, Quraisyah, bersama kalian. Mereka ahli tempur yang terdiri atas 750 orang prajurit." Hal ini dilakukan untuk memperkuat lobi mereka agar orang-orang Quraisy makin yakin. Ketika sudah mendekati medan perang, Abu Sufyan berkata pada mereka, "Datangkanlah kaummu itu agar mereka membatalkan janji bersama Muhammad." Huyai pun mendatangkan Bani Quraisyah. Padahal dulu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau berdamai dengan Bani Quraisyah dan Bani Nadir serta Yahudi lain. Ada yang mengatakan, beliau berdamai dengan mereka agar mereka mau membantu beliau dalam menghadapi orang yang hendak berniat jahat terhadap beliau. Juga agar semuanya berlindung pada benteng pertama mereka yang berada di antara Aus dan Khazraj. Selanjutnya datanglah Ka'ab bin Asad, penanggung jawab perjanjian dan kesepakatan dari Bani Quraisyah. Orang-orang Bani Quraisyah tidak suka masuknya Huyai bin Akhtab ke perkampungan mereka lantaran ia sangat berambisi menjadi pemimpin. Orang itu mirip Abu Jahal di kalangan Quraisy. Karena itu, orang pertama yang ditemuinya adalah Azal bin Samuel. Huyai berkata kepadanya, "Aku datang membawa sesuatu yang dapat menenteramkan Anda dari gangguan Muhammad." Itulah orang-orang Quraisy yang telah memasuki lembah Al-Aqiq, dan Ghatafan berada di Az-Zagabah. Azal berkata kepadanya, "Demi Tuhan, Anda datang ke tempat kami membawa kehidupan sepanjang masa." Ia berkata, "Jangan berbicara seperti itu." Ketika Ka'ab mendengar suara Huyai bin Akhtab, ia menutup pintu bentengnya. Ia meminta izin kepadanya namun ditolaknya, "Persetan dengan kamu, hai Ka'ab. Bukakan pintu untukku." Ia menjawab, "Persetan kamu, hai Huyai. Kamu itu orang putus asa. Aku telah terikat perjanjian dengan Muhammad dan aku tidak akan membatalkan janji antara aku dan dia. Aku tidak melihatnya selain sebagai orang yang suka menepati janji dan jujur." Ia berkata lagi, "Persetan kamu. Bukakan pintu hingga aku dapat berbicara denganmu." Ka'ab menjawab, "Aku tidak akan melakukannya denganmu." Huyai berkata, "Demi Tuhan, kamu menutup pintu ini hanya khawatir kalau makananmu akan makan bersamamu." Ka'ab pun tersinggung lalu bersedia membukakan pintu. Huyai berkata, "Sialan kamu, hai Ka'ab. Aku datang kepadamu membawa kebanggaan masa dan lautan keagungan. Aku datang bersama Ghatafan berikut para panglima dan pembesar-besarnya, dan aku tempatkan mereka kini di perkampungan Asyal. Aku juga datang bersama Quraisy berikut para panglima dan pembesar-pembesarnya, dan kini aku tempatkan di pinggiran Nakma dekat Gunung Uhud. Semuanya telah berjanji dan bersepakat denganku untuk tidak berhenti hingga semua menghabisi Muhammad dan pengikutnya." Ka'ab berkata kepadanya, "Demi Tuhan, justru kamu datang kepadaku dengan membawa kehinaan dan dengan mendeng tipis yang tiada membawa air, yang hanya menghadirkan guntur dan kilat, tapi tidak membawa apa-apa. Persetan kamu, hai Huyai." Huyai terus-menerus merayu dan membujuk Ka'ab hingga ia mengizinkan dengan syarat ia memberikan janji dan sumpah atas nama Allah, yakni jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan kembali dan tidak berhasil mengalahkan Muhammad, biarkan aku masuk ke bentengmu hingga aku mengalami derita sebagaimana yang kamu alami. Akhirnya, Ka'ab bin Asad pun membatalkan perjanjiannya dan melepaskan diri dari ikatan antara dirinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya ia mengundang para pemimpin yang diantaranya terdapat Zubair bin Batha, Nibasi bin Kais, Azal bin Samuel, Uqbah bin Zaid dan Ka'ab bin Zaid. Ia memberitahukan kepada mereka perihal pembatalan perjanjian itu. Seringkali kita mendengar para pelaku propaganda nasionalisme membedakan antara Zionisme dan Yahudi. Mereka memerangi Zionisme dan bukan memerangi Yahudi. Mereka bahkan menganggap bahwa Yahudi merupakan penolong. Mereka membatasi perang hanya melawan Zionisme di Palestina, bumi yang mereka rampas. Jika sengketa tanah itu selesai dengan cara memerdekakannya atau mendapatkan pengakuan, tak ada lagi perbedaan antara nasionalisme dan Judaisme. Para penyeru nasionalisme itu adalah orang-orang sekular yang bukan anti agama atau komunitas agama, tapi anti terhadap para penyebar isu perampasan tanah Arab dan menyerahkannya kepada Yahudi. Bahkan kadangkala mereka bersekongkol dalam hal ini. Namun sekuat apapun Yahudi, tetap tak berdaya di hadapan kekuatan iman kaum muslimin. Setelah mereka ditaklukkan pada Perang Khaibar, riwayat Yahudi tamat. Eksistensi militer mereka pun punah selama 14 abad lamanya. Mereka tidak pernah tampil ke permukaan kecuali setelah khilafah Islam hilang dari permukaan bumi. Kini kondisi kembali seperti menjelang Perang Ahzab. Yahudi kembali membalas dendam atas kekalahan. Ucapan semua orang Yahudi seragam. Yahudi Nadir, Quraisyah dan Kainuka sama berkeinginan untuk membumi hanguskan eksistensi Islam. Mereka mengerahkan tentara, membentuk koalisi dan merapatkan barisan untuk memerangi kaum muslimin. Karakteristik asli Yahudi tampak di saat musuh-musuh mereka berada dalam kondisi lemah. Dikala lemah dan hina, mereka menempati janji. Dikala mendapat kesempatan, mereka membatalkannya. Itulah watak asli Yahudi. Mereka pernah mengatakan, siapa Muhammad itu? Kami tidak terikat perjanjian dengan Muhammad. Itulah jawaban mereka ketika Sa'ad mengingatkan akan janji mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin tidak pernah mengalami kondisi pelik sebagaimana yang mereka alami dalam Perang Ahzab. Apa yang terjadi sekarang sama dengan apa yang terjadi pada hari itu. Mereka melanggar perjanjian pada saat genting. Meskipun ada potensi kebaikan dalam diri pemimpin mereka, Ka'ab tetaplah seorang Yahudi curang. Tak ada yang bisa memuaskannya selain menghabisi eksistensi Islam. Itu merupakan tujuan akhir bagi kaum Yahudi dan Nasrani meskipun mereka menampakkan keinginan damai dan kasih sayang secara zahir. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Dengan fakta dan firman Allah itu, masihkah ada keraguan di hati kita? Atau, kita lebih percaya pada propagandis Yahudi itu daripada fakta dan penegasan dari Allah?